Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut, jangan lupa mendukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe, serta aktifkan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video yang kami sajikan. Di Jakarta Utara, tepatnya di luar Batang, Jakarta Kota, terdapat makam keramat. Sebenarnya, makam tersebut adalah makam seorang yang dikenal sebagai waliullah yang bernama Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus. Habib Hussein lahir di Migab, dekat Hazam Hadramaut. Dikabarkan, Habib Al-Aidrus datang ke Betawi pada usia yang masih muda, yakni sekitar 20 tahun. Dia dikenal dengan sebutan Habib Keramat Luar Batang. Habib Hussein diperkirakan datang di Jakarta pada tahun 1746 Masehi. Dan wafat di luar Batang pada tanggal 24 Juni tahun 1756 Masehi. Diceritakan bahwa Habib Hussein memiliki banyak karomah. Di antaranya, ketika dia datang ke Indonesia, kapal yang ditumpanginya terdampar di Betawi di daerah Pasar Ikan Jakarta, suatu wilayah yang saat itu merupakan benteng pertahanan Belanda. Padahal, sebagaimana diketahui, daerah ini tidak boleh dikunjungi oleh orang lain kecuali pihak Belanda. Tak ayal, Habib Hussein dan rombongan diusir dan digiring keluar dari Teluk Jakarta. Tidak berapa lama kemudian, Habib Hussein Al-Aidrus telah terapung-apung dengan sebuah skoci kecil dan kembali terdampar di daerah yang dilarang oleh Belanda. Akan tetapi anehnya, kedatangan Habib Hussein kali ini tidak diketahui oleh Belanda. Padahal, saat itu penjagaan terhadap kapal-kapal yang datang sangat ketat dilakukan oleh Belanda. Habib Hussein akhirnya dibantu dan diselamatkan oleh seorang penduduk yang bernama Haji Abdul Qadir. Kemudian, di daerah luar Batang itu, Habib Hussein membangun masjid untuk menyiarkan dakwah Islam kepada masyarakat sekitar. Sesudah meninggal, Habib Hussein dimakamkan di samping masjid luar Batang tersebut, berdampingan dengan makam Haji Abdul Qadir. Sampai saat ini, makam Sang Habib masih ramai diziarahi oleh kaum muslimin yang datang dari berbagai daerah. Dikisahkan bahwa kegiatan dakwah Habib Hussein ketika sudah menetap di Jakarta, selalu diawasi oleh Belanda. Karena Sang Habib sering tidak patuh terhadap aturan Belanda, Sang Habib pun ditangkap dan dipenjarakan di penjara Glodok. Diceritakan bahwa ketika Habib Hussein berada di penjara, sipir penjara dibuat penasaran oleh keberadaannya. Sebab, pada waktu siang hari, Sang Habib berada di kamar sel tahanan. Namun jika waktu malam tiba, Sang Habib tidak berada di sana, seakan hilang entah kemana. Tak ayal, sipir penjara pun merasa takut dibuatnya. Akhirnya, penjaga penjara meminta Sang Habib pulang. Akan tetapi anehnya, Habib Hussein tidak mau pulang, dia ingin tetap berada di penjara. Karena tak berhasil menyuruhnya pulang, akhirnya sipir penjara itu membiarkan Sang Habib bebas berada di penjara, tanpa pengawasan. Hingga suatu waktu, Sang Habib, atas inisiatif sendiri, meninggalkan penjara Belanda itu. Sampai sekarang, karomah Habib Hussein pun masih bisa kita saksikan. Karomah yang lain, dulu di sekitar Masjid Keramat di luar Batang, terdapat banyak kambing yang hilir mudik seakan tidak bertuan. Kambing-kambing itu bebas berkeliaran di halaman-halaman rumah penduduk dan juga di jalan-jalan sekitar masjid. Tidak ada yang berani mengambil kambing-kambing itu, padahal jumlahnya sangat banyak. Pernah ada seorang yang akan mencuri kambing-kambing yang tidak bertuan itu. Kambing-kambing itu diangkut ke atas kendaraan. Akan tetapi, setelah kendaraan roda 4 itu sudah penuh dengan kambing, mendadak mesin mobil macet, tidak bisa dihidupkan. Berulang kali mesin dihidupkan, namun mesin mobil macet total, sama sekali tidak mau hidup.
Akhirnya, kambing-kambing itu terpaksa diturunkan kembali. Dan begitu kambing-kambing diturunkan, mesin kendaraan yang tadinya macet dengan mudah dapat dihidupkan. Kejadian seperti ini tidak sekali dua kali terjadi, namun telah berulang-ulang. Diceritakan pula, seorang pedagang sayur yang barang dagangannya dimakan kambing pernah menghardik dan memukul salah satu kambing liar itu. Ternyata, seharian dagangan pedagang sayur itu tidak laku sama sekali. Bahkan, ketika pedagang itu memukul kambing milik Habib, perutnya ikut merasa kesakitan. Ada suatu kisah menarik berkenaan dengan karomah Habib Hussein Luar Batang ini yang berkaitan dengan penulis buku karomah para kiai ini. Sekitar tahun 1982, selepas tamat Madrasah Aliyah di Pesantren Buntet Cirebon, penulis berkunjung ke tempat saudara di Jakarta. Rumah saudara tersebut ada di Muara Baru, daerah Luar Batang, tidak jauh dari Masjid Luar Batang yang terdapat makam Sang Habib. Suatu ketika, seorang diri dari Muara Baru, penulis jalan-jalan ke Jakarta Kota untuk membeli macam-macam barang dan beberapa buku di sebuah supermarket. Penulis kemudian mampir ke Masjid Istiqlal untuk melakukan salat zuhur. Ketika selesai, penulis menuju lapangan banteng melalui jalanan yang terletak di antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Tiba-tiba, dari balik pohon di depan Gereja Katedral, muncul seorang perampok yang langsung menodongkan senjatanya, seraya meminta seluruh uang penulis. "Mana uang kamu?" bentak perampok yang berbadan tinggi besar itu sambil menarik ikat pinggang penulis. "Tidak ada," jawab penulis. "Bohong." Penulis pun digeledah. Akhirnya, penulis berikan semua uang kepada perampok. Penulis segera berlari meninggalkan perampok itu, dan kembali ke Masjid Istiqlal. Penulis kebingungan. Bagaimana caranya pulang ke Muara Baru, Luar Batang, jika semua uang telah habis diminta perampok? Apalagi, tidak ada yang kenal di sini. Dalam kebingungan tersebut, datanglah dua rombongan bas mendatangi Masjid Istiqlal. Penulis menghampiri mereka. Ternyata, mereka adalah rombongan ziarah dari Pati. Setelah ngomong-ngomong dengan Haji Solihul, salah seorang peserta ziarah, penulis ketahui bahwa setelah mengunjungi Masjid Istiqlal, mereka hendak berziarah ke makam Habib Hussein Al-Aidrus Luar Batang. "Rombongan ziarah kami bingung. Sebenarnya mau ziarah ke sana, tapi tidak ada yang tahu jalan menuju makam Habib Al-Aidrus itu," katanya. "Kebetulan, saya pulangnya ke Luar Batang," kata penulis. "Kalau begitu, sampean yang jadi guide kami menuju ke Luar Batang." Tentu saja, penulis langsung mengiyakan ajakan tersebut. Rasanya, hati begitu lega. Akhirnya, rombongan ziarah dari Pati itu merasa bergembira karena sudah menemukan guide yang menunjukkan jalan ke Luar Batang. Sementara diri penulis pun terasa terbebas dari penderitaan karena bisa pulang menuju ke rumah saudara di Muara Baru, Luar Batang dengan gratis. Walau tidak secara langsung, peristiwa tersebut adalah bagian dari karomah Habib Hussein Al-Aidrus. Karena karomahnya itulah penulis bisa pulang dengan tidak kesusahan. Sahabat sekalian, kemampuan supranatural yang dimiliki para ulama memang bermacam-macam jenisnya. Habib Hussein Al-Aidrus, walaupun sudah wafat, karomahnya masih bisa disaksikan hingga sekarang. Ketinggian spiritual yang dimiliki Habib yang satu ini, juga hubungan transendental dengan Tuhan yang sedemikian dekat, adalah beberapa faktor yang memungkinkan dia dianugerahi karomah-karomah yang cukup beragam. Jadi, karomah yang diberikan Allah kepada Sang Habib tidak lain karena dia telah menapaki kehidupan ruhani yang tinggi.
Masjid Keramat Luar Batang. Ketinggian spiritual dan bersihnya hati menjadikannya seorang yang memiliki kemampuan supranatural tinggi dengan karomah yang terkadang sulit dimengerti oleh pikiran manusia awam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.